Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan saya Infanisa Habibillah dengan nomor induk mahasiswa 8599060092, mahasiswa semester 4 program studi PGSD Universitas Terbuka Salut Baradatu. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah komputer dan media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Eka Kusumawati, SPD MPD. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang fotosintesis dan bagaimana cara tumbuhan bertahan hidup. Simak materinya ya teman-teman. Fotosintesis dan serapan nutrisi. Gimana sih cara tanaman makan dan bertahan? Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya bagaimana dan mengapa dedaunan berubah warna pada musim gugur? Bagaimana perubahan ini mempengaruhi cara tanaman dalam membuat makanan? Perubahan warna dedaunan pada musim gugur terutama disebabkan oleh pecahnya klorofil atau pigmen hijau yang berfungsi menyerap sinar matahari. Selama waktu ini, tanaman dan pohon tidak aktif dalam menyimpan cukup energi untuk musim dingin. Nah, kita akan belajar memahami proses fotosintesis, memahami cara tanaman menyerap air dan mineral, serta mengenali arti penting fotosintesis dan air, serta serapan nutrisi di lingkungan. Apa sih fotosintesis itu? Kata ini berasal dari bahasa Yunani foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya menyatukan. Nah, tanaman mendapatkan energi melalui fotosintesis ini tadi. Dalam proses ini, tanaman mengubah energi cahaya dari matahari menjadi energi kimia, lalu menghasilkan makanannya sendiri dalam bentuk glukosa. Bagaimana prosesnya bisa terjadi? Yang pertama, penyerapan cahaya. Sel tumbuhan mengandung kloroplas atau klorofil atau pigmen hijau pada daun. Pigmen hijau ini menyerap dan mengubah sinar matahari menjadi energi kimia. Langkah kedua, pemisahan air. Energi dari sinar matahari digunakan untuk memecah molekul air atau H2O menjadi oksigen atau O2 dan ion hidrogen atau H+. Langkah selanjutnya, karbon dioksida yang diserap oleh tanaman digabungkan dengan senyawa organik lainnya untuk menghasilkan glukosa melalui serangkaian reaksi kimia. Nah, yang terakhir, pelepasan oksigen. Sebagai hasil fotosintesis, tumbuhan mengeluarkan oksigen yang kita hirup dan sangat penting bagi semua makhluk hidup. Sederhananya, tumbuhan membutuhkan karbon dioksida untuk melakukan fotosintesis dan fotosintesis menghasilkan oksigen yang kita butuhkan. Nah, coba kita susun item di bawah ini agar senyawa-senyawanya menjadi persamaan untuk melakukan fotosintesis. Jadi, jawaban sederhananya adalah energi cahaya yang diserap oleh klorofil mengubah 6 molekul karbon dioksida dan 6 molekul air menjadi molekul gula dan 6 molekul oksigen. Bagaimana air dan nutrisi bisa sampai pada tanaman? Penyerapan air dilakukan tanaman dari akar di dalam tanah. Air kemudian naik ke batang tanaman melalui tabung kecil yang disebut dengan xilem. Unsur hara yang terlarut dalam air ini membentuk cairan getah. Kemudian cairan nutrisi ini akan diantar ke jaringan tanaman. Coba kira-kira apa yang terjadi pada tumbuhan A yang punya cukup air dan terhalang rimbunan, dan tanaman B yang terlalu banyak air tapi terpapar sinar matahari yang cukup? Kemungkinan yang terjadi adalah pada tanaman A, daun berubah menjadi hijau pucat hingga kuning. Batang bisa menjadi tipis dan panjang. Daun yang lebih tua bisa rontok dan bunga tidak muncul. Sedangkan pada tanaman B, pertumbuhannya terhambat. Daun menguning, akar bisa membusuk dan bekas terbakar pada daun. Fotosintesis sangat penting karena menghasilkan oksigen dan menggunakan karbon dioksida, menumpang keanekaragaman hayati yang membuat ekosistem menjadi stabil, lalu menyediakan makanan untuk kita dan berdampak baik pada produksi makanan dan ekonomi. Kita ulas lagi ya, fotosintesis adalah proses ketika tanaman mengubah sinar matahari, karbon dioksida dan menjadi makanan atau glukosa serta melepaskan oksigen.
Lalu apa sih yang dibutuhin sama tanaman? Nah, seperti contoh tumbuhan A dan tumbuhan B yang tadi kita bahas. Kelebihan atau kekurangan komponen-komponen pembentukan fotosintesis tidaklah baik. Tumbuhan butuh sinar matahari, air, dan nutrisi yang cukup. Nah, itu tadi materi kita. Bagaimana? Semoga dapat dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.